Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya melanjutkan materi kita di kalkulus 1 ya, subbab 1.4 tentang persamaan garis lurus. Ini mungkin sekedar tambahan ya. Oke. Jadi pada video sebelumnya kita udah bahas banyak tentang persamaan garis lurus mulai dari gradien, mulai dari bagaimana cara menentukan persamaan garis lurus dan beberapa latihan soal seperti itu. Nah, kemudian pada video kali ini saya akan membahas tentang istilahnya geometri, aspek geometrinya ya dari apa yang melibatkan titik dan garis seperti itu. Oke, yang pertama kita membahas tentang titik tengah ya, titik tengah. Ya. Kita bahas titik tengah antara dua titik, kan ya? Titik tengah antara dua dua titik. Oke. Jadi katakanlah misalkan kita punya sebuah dua titik gitu ya. Katakanlah di sini x1, y1 dan titik ini adalah x2, y2. Misalkan saya coba hubungkan dengan sebuah garis gitu ya. Katakanlah saya garis ini yang menghubungkan dua titik tadi. Maka kita bisa menentukan titik tengah yang istilahnya titik yang membagi garis ini menjadi dua bagian yang sama panjang. Jadi antara ini sama panjangnya sama. Oke, katakanlah di sini disebut titik tengahnya adalah xt, yt. Oke. Jadi kita bisa menemukan titik tengahnya kalau di sini xt, yt. Gimana caranya? Yaitu untuk menentukan absisnya. Absis itu komponen x-nya ya. Untuk xt-nya itu adalah penjumlahan nilai x dibagi dua. Bisa dibilang rata-ratanya ya. Maka untuk xt itu adalah x2 ditambah x1 dibagi dua, seperti itu. Sedangkan untuk yt itu sama dengan apa? Y2 ditambah Y1 per 2. Seperti itu ya. Itu titik tengah antara dua titik. Contoh soalnya gimana gitu? Soalnya misalkan diketahui diketahui dua titik, katakanlah titik A yaitu adalah 1,2 dan B adalah -3,6 gitu. Maka tentukan titik tengahnya, ya kan ya? Tentukan titik tengahnya seperti itu antara dua titik, antara A dan B. Oke. Sudah. Berarti kalau misalkan titik tengahnya, berarti gimana berarti? Kalau kita lihat, ya kan ya, berarti untuk penyelesaiannya, kalau di sini kita tahu A itu 1,2, katakanlah di sini dia X1, ini Y1 ya. Ini adalah X2, Y2. Mau ditukar juga nggak masalah. Sehingga Sehingga untuk yang FT-nya itu adalah -3 tambah 1/2, ya kan ya? Berarti berapa? -3 tambah 1 -2 dibagi 2 berarti -1. Kemudian untuk YT-nya, ya kan ya? Untuk YT-nya sama dengan berarti 6 ditambah 2 per 2. 6 tambah 2 8 dibagi 2 berarti 4. Sehingga Sehingga jadi titik tengah AB, ya kan ya? Titik tengah titik tengah titik tengahnya adalah berapa?
-1,4 ya kan ya, -1,4 seperti itu. Oke. Jadi seperti itu cara mencari titik tengah dari sebuah garis yang dilalui ujung titiknya x1, dan x2, y2. Terus selanjutnya ada jarak antar dua titik. Kan ya. Selanjutnya adalah jarak antara antara dua titik. Jarak antara dua titik. Untuk jarak antara dua titik, bagaimana cara mendapatkannya? Jadi misalkan kan kita punya sebuah garis ya, atau dalam bidang koordinat kartesius, maka kita punya katakanlah di sini titik x2, y2, kemudian ini adalah x1, y1, kemudian kita coba tarik garis lurus, maka kita bisa menentukan berapa jaraknya, jarak antara dua titik ini. Katakanlah jaraknya itu adalah D. Nah, gimana idenya? Idenya sebenarnya kita gunakan konsep yang harusnya kita sudah kenal ya sejak dulu ya, konsep Pitagoras. Ya kan ya? Karena misalkan dalam hal ini x1, itu berarti katakanlah di sini dia berarti x1 ya di sini ya. Ini adalah y1, oke. Kemudian di sini adalah x2, terus di sininya dia y2 berarti ya. Ini adalah y2. Berarti apa? Berarti untuk jarak ini ke sini, ya kan ya? Jarak ini ke sini itu adalah berarti apa? X2 min X1. Yang di sini adalah Y2 min Y1. Ya kan ya? Y2 min Y1 dari sini ke sini. Sehingga apa? Kita tahu ini bisa kita lihat terdapat sebuah segitiga siku-siku. Alhasil kita bisa gunakan konsep Pitagoras. Yaitu berlaku apa? Dalam hal ini Pitagorasnya berarti seperti apa? Berarti D kuadrat. Ya kan ya? Berarti D kuadrat sama dengan apa? X2 min X1 kuadrat ditambah dengan Y2 min Y1 kuadrat. Sehingga dapatnya apa? Berarti D sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Seperti ini. Oke. Sehingga ini adalah jarak antara dua titik. Ini kan ya, kita gunakan apa tadi? Pitagoras. Oke. Nah, berarti apa? Contoh soalnya ya. Contoh soalnya misalkan tentukan, ya ini untuk penentuan X2 dan X1 ya seperti apa sembarang seperti tadi ya. Terus kalau misalnya boleh nggak dibalik X1 dikurangi X2? Boleh-boleh saja. Karena kan di sini kan ada kuadrat tidak berpengaruh apa-apa kan ya. Mau X1 kurangi X2 atau X2 kurangi X1. Karena dia dikuadratkan tidak akan merubah nilai seperti itu. Asalkan dia intinya yang X dikurangi hasil pengurangan X, hasil pengurangan Y dikuadratkan, dijumlah diakarkan seperti itu. Oke. Contohnya apa? Dapatkan jarak. Ya kan? Dapatkan jarak antara antara titik, nah, titik katakanlah 2,1 ke titik 5,5 katakanlah ya. Oke. Dapatkan jarak antara titik 2,1 ke 5,5. Nah, di dalam hal ini kita nggak perlu harus menggambar ya. Oke. Kita bisa langsung gunakan
apa namanya rumusnya. Sehingga dapatnya apa berarti? Berarti D sama dengan akar dari yang X dikurangi dengan X ya. Intinya 2 2 dikurangi 5. Dalam hal ini kita sebenarnya tidak penting dalam menentukan apa X1 X2-nya. Oke, boleh kebalik mau 2 kurangi 5 atau 5 kurangi 2. Karena sama aja, intinya juga akhirnya dikuadratkan. Berarti 2 dikurangi 5 ditambah dengan apa? 1 dikurangi 5. Ya kan ya? Jadi berapa ini? Berarti di sini dia akar dari 5 kurangi 2 kurangi 5. 2 kurangi 5 itu min 3. Ya kan ya? Min 3 dikuadrat berarti 9. Ditambah 1 kurangi 5 min 4 dikuadrat jadinya 16. 9 tambah 16 berarti dalamnya akar 25. Akar 25 berapa? Berarti 5. Oke. Sehingga jaraknya adalah 5 satuan. Satuan panjang. Ya kan ya? Jadi jarak antara 2,1 ke 5,5 itu adalah 5 satuan panjang. Itu jarak antara dua titik. Oke. Prinsip yang digunakan adalah prinsip Pitagoras sebenarnya. Sehingga kalau misalkan kalian teman-teman di sini lupa ya bisa mengkonstruksi kembali ya itu. Oke. Terus yang selanjutnya tentang jarak antara titik dan garis. Selanjutnya adalah jarak antara titik dan garis. Jarak antara titik dan garis. Seperti itu. Oke. Oke, jadi misalkan saya punya titik katakanlah di sini x0, y0, kemudian terdapat sebuah garis lurus. Oke. Di mana di sini garis lurusnya harus diketahui persamaannya apa ya. Nah, dalam hal ini persamaan yang digunakan menggunakan format seperti ini, yaitu AX plus BY plus C sama dengan 0. Tentunya di video sebelumnya sudah kita bahas tentang persamaan garis ya. Ada yang bentuknya Y sama dengan, ada bentuknya yang seperti ini, yang sama dengan 0, AX plus B sama dengan apa? AX plus BY plus C sama dengan 0. Oke. Sehingga kalau misalkan nanti diketahui di soal adalah bentuknya Y sama dengan, ya tinggal diubah aja bentuknya yang Y sama dengan 0. Ada sama dengan nolnya lah salah satu seperti itu. Nah, terus kemudian dari dua hal yang kita ketahui yaitu titiknya apa dan persamaan garisnya apa, kita mencari jarak antara titik dan garis tersebut. Nah, tentunya jarak di sini adalah jarak terpendek ya. Di mana jarak terpendeknya didapat dari memproyeksikan titiknya ke garis yang dimaksud. Sehingga diproyeksi berarti di sini dia harusnya tegak lurus ya. Ya, jadi kita mencari jarak dalam hal ini jarak terpendek antara titik x0, y0 ke garis ax plus by plus c sama dengan 0. Seperti itu. Oke, didapat dari hasil proyeksi. Di proyeksinya pantai tegak lurus. Sehingga katakanlah ini jaraknya adalah D. Gimana cara mencari D ini tadi? D, nah, mungkin saya di sini dalam hal ini saya langsung pakai rumusnya aja ya. Silahkan mungkin teman-teman kalau misalkan penasaran dengan pembuktiannya seperti apa, saya kira di internet sudah banyak sih, ya, sehingga bisa kalian pelajari sendiri, ya. Sehingga D sama dengan apa? Mutlak dari A x0 ditambah B y0 plus C per akar dari A kuadrat plus B kuadrat. A kuadrat plus B kuadrat. Itu ya. Nah, di sini kenapa ada tanda mutlak? Ya, karena kita tahu bahwa jarak itu pasti nilainya non negatif ya. Dia tidak mungkin negatif. Jarak ya minimal nol atau sesuatu yang positif seperti itu. Nah, berarti kan dalam hal ini apa yang perlu kalian ketahui? Yang perlu kalian siapkan ya pertama persamaan garisnya kita menentukan A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Di mana A itu adalah koefisien X atau depannya X, dan B itu adalah koefisien dari Y atau depannya Y, C itu konstanta. Tentunya di sini juga x0 sama Y juga harus diketahui ya. Oke.
Jadi tinggal berarti A koefisien X-nya tadi dikalikan dengan X0, B dikalikan Y0 plus C per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi koefisien X-nya tadi dikuadratin, koefisien Y-nya dikuadratin, diakarkan, terus kemudian dimutlakkan. Supaya nanti hasilnya dia tidak negatif. Seperti itu. Oke, untuk contohnya, misalkan dapatkan jarak antara titik apa 0,2 ke garis katakanlah apa 3x min 4y plus 5 sama dengan 0. Oke, tentunya apa? Tentunya dalam hal ini kita nggak perlu menggambar ya, kita nggak perlu menggambar posisi letak apa namanya letak titik 0,2 di mana, kemudian garis 3x min 4y plus 5 dia seperti apa, ya kan ya. Tapi yang jelas kita bisa langsung menghitung jaraknya berapa dengan apa menggunakan rumus antara titik dan garis. Berarti dalam hal ini berarti apa? Berarti dalam contoh ini adalah x0, ya kan ya. Ini adalah y0. Berarti ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Sehingga jaraknya berapa? Jaraknya adalah D sama dengan apa? Mutlak dari 3 dikali X0, A dikali X0 berarti 3 dikali 0, ya kan ya. Terus B kali Y0 berarti min 4, Y0-nya 2, plus C-nya adalah 5, ya kan ya. 5 per, berarti akar dari apa? 3 ditambah min 4 kuadrat. Tukur, apa, tutup mutlak ya. Berarti 3 dikali 0, berarti min 8 ya. Berarti di sini min 8 ditambah 5 per akar, ini kuadrat ya jangan lupa ya. Berarti 9 ditambah 16. Itu sama dengan apa? Mutlak dari min 3 per akar 25 ini ya. Akar 25 berarti 5. Berarti ya jawabannya mutlak dari min 3 per 5 sama dengan, karena di sini mutlak, berarti hasilnya adalah 3 per 5. Oke. Itu adalah jarak antara titik 0,2 ke 3x min 4 garis 3x plus 4 min 4y plus 5 sama dengan 0 itu sebesar 3 per 5 satuan panjang. Kan ya? Oke, mungkin cukup itu untuk video kali ini. Kita apa sudah membahas tentang geometri antara titik dan garis, aturan geometrinya ya. Seperti itu. Nah, untuk apa namanya? Maka dari itu untuk subbab 1.4 itu udah selesai kita bahas seperti itu. Oke. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Oke. Silakan bisa dilihat di My ITS Classroom. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Silakan bisa like atau subscribe channel YouTube saya. Untuk kedepannya, beberapa soal-soal latihan mungkin saya akan upload di sini sebagai bahan belajar kalian juga. Seperti itu. Oke, saya terima kasih. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Tetap sehat semuanya. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.